Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Lisvika Channel. Dalam video ini kami akan memberikan updatean berkaitan tentang prakerja gelombang 21. Jadi ada beberapa informasi penting untuk teman-teman yang mengikuti program kartu prakerja ini. Yang pertama adalah terkait tentang siapa saja peserta yang akan menjadi prioritas utama untuk dapat lolos dalam prakerja gelombang 21. Kemudian yang kedua terkait tentang kapan penutupan untuk pendaftaran prakerja gelombang 21 ini, dan juga terkait tentang pengumuman kelolosan prakerja gelombang 21. Dan juga untuk teman-teman yang sudah pernah bergabung dalam prakerja sebelumnya tapi belum lolos, ada hal yang mesti teman-teman lakukan agar teman-teman bisa meningkatkan peluang untuk dapat lolos dalam prakerja gelombang 21. Nah, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean berkaitan tentang program kartu prakerja. Dan selain itu, teman-teman juga bisa follow Instagram kami untuk melihat updatean juga terkait tentang giveaway yang kami adakan di bulan ini dengan total 2 juta rupiah khusus untuk teman-teman yang menggunakan kode promo tambahan untuk pembelian pelatihan di Skill Academy dengan kode promo tambahan Marlis B9AYPM ZNHM. Bagaimana cara untuk mengikuti giveaway ini? Teman-teman bisa cek ya dalam video yang sudah kami upload sebelumnya. Oke, jika kita berbicara terkait tentang prakerja gelombang 21, ini ada beberapa keunikan yang dapat kita temukan dalam prakerja gelombang 21 ini. Dimana untuk keunikan atau hal yang mengejutkan pertama yang terjadi dalam prakerja gelombang 21 ini adalah tentang jadwal pembukaannya, dimana untuk pembukaannya langsung dibuka setelah pengumuman kelolosan prakerja gelombang 20. Kemudian, kejutan yang kedua ini berasal dari kuota yang ada pada prakerja gelombang 21 itu sendiri. Di mana untuk kuotanya sebetulnya ini sangat jauh di bawah gelombang-gelombang sebelumnya, yaitu di gelombang 18, 19 juga gelombang 20. Namun ternyata ada kabar gembiranya terkait tentang penambahan anggaran untuk program kartu prakerja ini sebanyak 1,2 triliun rupiah. Sehingga yang awalnya kuotanya diperkirakan hanya sekitar 200 ribuan, dengan adanya penambahan 1,2 triliun ini untuk kuota dari prakerja gelombang 21 itu tentu juga meningkat sebanyak 754.929 peserta. Jadi untuk teman-teman yang bergabung dalam prakerja gelombang 21 ini masih punya peluang besar untuk dapat lolos. Nah, kemudian untuk yang pembahasan kita dalam video ini yang pertama adalah terkait tentang siapa peserta yang akan menjadi prioritas utama yang akan diloloskan dalam prakerja gelombang 21 ini. Tentu, peserta-peserta yang akan lolos dalam prakerja gelombang 21 ini juga masih sama dengan peserta-peserta atau syarat kelolosan dalam gelombang sebelumnya. Artinya, peserta yang akan lolos dalam prakerja gelombang 21 ini sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh sistem kartu prakerja. Di antaranya, teman-teman belum pernah menerima bantuan sosial dan teman-teman juga belum pernah menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kemnaker. Juga, teman-teman belum pernah menerima bantuan BPUM dan teman-teman tidak terdaftar dalam Kementerian Kebudayaan. Dan juga KK serta KTP teman-teman valid. Nah, jika pada saat melakukan pendaftaran dalam gelombang-gelombang sebelumnya teman-teman belum lolos dan teman-teman mendapatkan riwayat gelombang dengan beberapa alasan yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa meningkatkan peluang teman-teman untuk dapat lolos jika seandainya alasan yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan teman-teman. Maksudnya, dalam riwayat gelombang, teman-teman tidak lolos karena teman-teman menerima bantuan sosial. Padahal teman-teman tidak pernah 1% pun menerima bantuan sosial. Apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman bisa cek dulu datanya di dtks.kemensos.go.id.
Nah, jika data teman-teman di situ terdaftar, berarti teman-teman merupakan keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam DTKS. Dan kemungkinan keluarga teman-teman atau bisa jadi ibunya atau bapaknya sudah menerima bantuan PKH, yang otomatis satu keluarga itu sudah menerima PKH. Namun jika seandainya data teman-teman tidak ada dalam dtks.kemensos.go.id tersebut, teman-teman bisa juga melakukan pengaduan di formulir pengaduan. Teman-teman bisa langsung cek untuk link formulir pengaduan tersebut di prakerja.go.id. Teman-teman tinggal scroll ke bawah dan akan teman-teman temukan di sana formulir pengaduan. Teman-teman bisa isi formulir pengaduan tersebut terkait tentang kenapa teman-teman tidak lolos dalam prakerja gelombang sebelumnya. Kemudian begitu juga dengan jika teman-teman mendapatkan keterangan di riwayat gelombang teman-teman di situ terdaftar sebagai penerima BSU ataupun BPUM dan teman-teman terdaftar dalam Kementerian Kebudayaan atau Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk teman-teman yang ternyata tidak pernah menerima BSU, teman-teman juga bisa cek dulu ya namanya di alamat atau di situs bsu.kemenaker.go.id. Jika teman-teman juga terdaftar atau alasan teman-teman tidak lolos itu adalah karena teman-teman sudah menerima BPUM padahal belum menerima, teman-teman juga bisa cek datanya di situs ifom.bri.go.id. Dan jika teman-teman juga terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teman-teman bisa cek juga datanya di sekolah ataupun perguruan tinggi untuk dapat memperbaharui data teman-teman. Nah, itu dia beberapa solusi agar teman-teman bisa punya peluang yang besar untuk dapat lolos dalam prakerja gelombang 21 ini. Jadi dari ke semua alasan tersebut, jika seandainya tidak sesuai dengan kenyataan, teman-teman bisa pastikan dulu apakah memang betul datanya atau nama teman-teman terdaftar dalam masing-masing bantuan ataupun dalam masing-masing program tersebut. Nah, jika seandainya tidak ada datanya, teman-teman bisa langsung ajukan di formulir pengaduan di halaman prakerja.go.id. Oke, selanjutnya kita berbicara terkait tentang kapan penutupan untuk pendaftaran prakerja gelombang 21 ini. Nah, kalau kita melihat untuk prakerja gelombang sebelumnya, untuk pembukaan pendaftaran itu kisarannya adalah 3 hari sampai 4 hari kerja. Dan untuk pendaftaran prakerja gelombang 21 ini dibuka tepatnya pada hari Kamis ya, teman-teman, yaitu tanggal 16 September tahun 2021. Dan kalau kita hitung kemungkinan untuk penutupan prakerja gelombang 21 ini adalah di tanggal 19 September 2021 dan juga bisa jadi molor karena di tanggal 19 September itu bertepatan dengan hari Minggu. Namun intinya bagi teman-teman yang belum melakukan pendaftaran atau klik gabung dalam prakerja gelombang 21 itu segera daftar saja, segera klik gabung saja, jangan sampai teman-teman ketinggalan untuk gabung di prakerja gelombang 21 ini karena di prakerja gelombang 21 ini merupakan gelombang terakhir dengan kuota terbanyak di tahun 2021 ini. Nah, untuk teman-teman yang masih awam bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran prakerja, teman-teman juga bisa cek dalam video yang sudah kami upload sebelumnya. Ikuti langkahnya dan ingat, untuk pendaftarannya hanya secara online, teman-teman hanya perlu menyiapkan email, kemudian nomor HP, juga KTP. Dan selanjutnya kalau kita berbicara kapan untuk pengumuman kelolosan prakerja gelombang 21. Nah, kembali lagi ya kalau kita hitung dalam prakerja gelombang sebelumnya untuk pengumuman kelolosan, itu biasanya kisarannya juga 3 hari sampai 4 hari kerja. Dan kalau kita hitung, ini kemungkinan besar untuk pengumuman kelolosan adalah di tanggal 22 September tahun 2021, tepatnya di hari Rabu. Nah, jadi teman-teman siap-siap ya untuk mencek dashboard prakerjanya masing-masing, apakah teman-teman ada rezeki lolos di gelombang 21 atau tidak. Namun, kami selalu mendoakan untuk teman-teman yang selalu setia dengan channel kami dan menonton video ini, bisa lolos dan keterima di prakerja gelombang 21 dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari program kartu prakerja ini. Sekali lagi, manfaat atau insentif yang bisa teman-teman dapatkan dari program kartu prakerja ini lumayan besar, di mana teman-teman akan mendapatkan insentif dengan total Rp3.550.000 dengan rincian 1 jutanya teman-teman gunakan untuk pelatihan, 2,4
4 jutanya akan teman-teman terima selama 4 bulan dengan rincian 1 bulannya Rp600.000 dan ditambah dengan insentif survei sebesar Rp150.000. Nah, itu dia informasi untuk prakerja gelombang 21 dalam video ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi kami himbau untuk teman-teman yang merupakan peserta yang sudah dinyatakan lolos dalam prakerja gelombang 18, ayo segera ambil pelatihan pertama. Ini khusus untuk teman-teman yang masih belum mengambil pelatihan pertama, juga termasuk kami himbau untuk teman-teman yang lolos dalam prakerja gelombang 19 juga gelombang 20. Untuk teman-teman yang dinyatakan lolos dalam prakerja gelombang 18, jika tidak mengambil pelatihan pertama sampai tanggal 22 September, teman-teman akan terblokir akunnya dan kelolosan teman-teman akan dicabut oleh negara. Nah, jadi segera ambil pelatihan ya. Untuk mengambil pelatihan apa yang paling cepat dan bisa teman-teman ikuti dan teman-teman juga bisa mendapatkan cashback pulsa dari pelatihannya, teman-teman bisa tonton dalam video yang sudah kami upload sebelumnya. Silahkan teman-teman klik langsung di deskripsi video ini. Nah, sekali lagi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, sukses selalu dan selalu sehat untuk teman-teman. Jangan lupa di like video ini, juga komen dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa share ke media sosial yang teman-teman punya agar banyak yang mengetahui terkait tentang informasi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.